There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you will say. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Jadi hari ini tuh kayak gabut banget gitu ya. Sebenarnya badan aku tuh udah capek. Cuman karena lihat situasi dapur itu kayaknya udah bosan banget. Nah, di sini aku garcep aja untuk geser-geser ya. Pokoknya mau merubah suasana gitu ya, menata ulang dapur aku yang sederhana, walaupun dapur kayu, walaupun dapur sederhana buatan dari suami aku tercinta, tapi kalau ditata dengan rapi, ditata dengan bagus, pasti dia bakalan kelihatan cantik dan rapi, juga estetik ya. Yang penting kita bisa menatanya. Nah, jadi di sini dapur aku tuh sempit banget ya teman-teman. Ini tuh dapur aku 4x2. Jadi untuk lebarnya itu sekitar 4 meter dan untuk panjangnya itu sekitar 2 meteran gitu. Pokoknya kecil banget ya dapur aku teman-teman, gak lebar. Jadi ini tuh harus pinter-pinter dalam mengatur dan menyusunnya. Kalau kita tuh gak pinter-pinter ngatur dan nyusunnya, dapur itu bakalan kelihatan sempit dan sumpek gitu ya. Nah, di sini tuh aku udah bosan banget untuk lihatin meja si kompor ini. Jadi di sini aku mau inisiatif balikin lagi si meja ke si wastafel. Aku dempetin lagi gitu ya, biar nanti untuk kompor itu tinggi. Jadi untuk pakai meja bekas TV ini tuh pendek gitu ya. Jadi aku asal masak itu kayak membungkuk gitu teman-teman. Jadi kayak risih dan gak enak, makanya aku di sini ganti aja untuk si mejanya langsung kayak seperti dulu lagi awal pertama-pertama dapur aku ya teman-teman. Pasti yang udah ngikutin aku dari lama udah tahu banget dapur aku tuh kayak mana dan dapur aku awal itu kayak mana. Nah, jadi itu tuh kayak jadi kenangan gitu ya. Kalau kalian mau lihatin bisa kalian scroll di YouTube aku yang paling lama ya. Jadi aku nge-YouTube itu tuh udah 2 tahun lebih ya teman-teman. Jadi banyak banget kenangan yang aku simpan di YouTube ini. Makanya aku tuh udah cinta banget sih sama si YouTube ini. Soalnya memori kehidupan aku sehari-hari tuh ada di sini. Walaupun kegiatan aku tuh itu aja, tapi itu kayak cendera mata aja gitu ya buat anak-anak aku, buat keluarga aku kelak nanti kalau memang aku udah dipanggil gitu ya. Jadi ada kenang-kenangan untuk mereka tonton saat aku beraktivitas. Nah, di sini tuh aku tuh mau geser-geser. Jadi ini tuh kayak bukan libur kerja sih sebenarnya, jualan. Cuman ini tuh aku tadi pagi tuh produktif banget gitu ya. Aku bangunnya pagi banget teman-teman, langsung beres-beres, langsung ngurusin anak gitu ya, langsung ngantar anak. Terus pas ngantar anak itu udah sekitar jam berapa ya? Sekitar jam 8-an lah gitu. Nah, aku tuh langsung beberes gitu ya teman-teman, langsung aku videoin karena memang aku dari dulu tuh dari seminggu yang lalu lah, bukan dari dulu, udah mulai pengen ngerombak gitu ya. Udah seminggu nih aku pikirin harus gimana sih cara modelnya, bentuknya gitu, susunannya gimana biar rapi gitu. Karena kan kita harus ngakalin gimana caranya dapur ini tuh terlihat lebih luas, lebih lapang, lebih bersih, lebih enak dipandang lah pokoknya ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku geser-geser aja sambil juga bersih-bersihin karena banyak banget toples itu yang kayak berabu, terus udah minta dicuci gitu ya. Pokoknya aku cleaning motivation dapur, geser-geser dan menata ulang dapur hijau sederhana aku biar kelihatan lebih cantik.
Maaf ya teman-teman kalau suara aku sedikit aneh karena aku dubbingnya tuh malam gitu ya, mau udah mendekatin subuh lah, sekitar jam 4-an ini ya. Jadi sambil nunggu-nunggu subuh, tapi aku sih sebenarnya nggak sholat. Nah itu juga yang menyebabkan aku tuh kayak bisa geser-geser gitu ya, karena aku nggak sholat gitu teman-teman. Jadi waktu aku tuh ada banyak gitu ya. Nah makanya aku sempetin untuk geser-geser si dapur hijau. Kalau udah geser-geser ini tuh mood aku tuh jadi kayak enak. Terus aku tuh semangat gitu loh teman-teman bikin video di dapur. Makanya kalau aku tuh biasanya udah mulai mager-mageran nih untuk bikin video, aku tuh langsung merubah suasana gitu ya, kayak dapur, ruangan tamu, kamar gitu langsung aku rubah gitu ya. Cuman kayak untuk ruangan tamu, terus kayak kamar itu tuh agak susah ngerubahnya ya teman-teman. That's all I wanna do. Biasanya aku hanya rubah perintilan gitu ya, hanya rubah susunan perintilan. Cuman kali ini tuh pengen suasana baru sih, nggak perintilan aja yang dirubah, semua juga dirubah. Jadi pokoknya rubahannya tuh kayak geser-geser aja sih teman-teman, nggak dirubah gimana-gimana. Soalnya kan dapur aku ini kan sempit ya, jadi mau digeser-geser gimana juga susah gitu. Makanya hanya bisa putar sana putar sini lah ya teman-teman. Kadang-kadang balik lagi ke pengaturan awal, nanti aku putar lagi, putar lagi. Kadang-kadang suami tuh sampai pusing gitu ya lihatin tingkah laku aku. Padahal itu aku tuh udah capek gitu ya teman-teman. Nah biasanya kan kalau kita capek tuh kalau ada waktu yang kayak senggang, terus kayak kita tuh masih sempat untuk tidur-tiduran gitu, biasanya kita pakai untuk tidur-tiduran gitu kan. Cuman kalau aku tuh kalau udah katanya bosan, aku tuh langsung nyari kegiatan atau ngerubah-ngerubah suasana seperti ini. I hope that you were safe. Kalau mood aku tuh ya kayak gitu ya teman-teman. Yang penting aku tuh happy walaupun badan aku capek, tapi mataku tuh dimanjakan terus happy gitu ya. Makanya nggak peduli lagi nih capeknya mau gimana juga. Yang penting aku puas sama hasil dari apa aku ya, dari ulah aku sendiri gitu. Nah di sini tuh untuk meja birunya aku mau pindahin ke sini. Ini tuh juga belum sempet aku pilok ya teman-teman. Aku juga belum sempat beli piloknya, jadi kayak aduh ya udahlah nggak apa-apa dulu ya dicampur biru, soalnya karena memang belum sempet untuk pilok ya teman-teman, karena milok ini kan harus hati-hati juga gitu, harus dilepasin gitu untuk pintu-pintunya gitu. Makanya ya udah di sini aku nggak pilok dulu, nanti aja kalau memang waktu aku senggang. Cuman aku nggak tahu sih kapan ada waktu senggang. Soalnya aku lihat-lihat akhir-akhir ini tuh kayak waktu aku tuh memang full gitu ya teman-teman, full banget gitu. Jadi kayak mau make over tuh kan lama gitu ya, jadi kayak mager gitu, males aja gitu. Sebenarnya untuk alat-alatnya tuh udah aku sediain gitu, kayak wallpaper, kayak cat gitu udah ada gitu di rumah aku. Cuman karena memang akunya lagi males untuk belanja pilok dan aku pilok, dan waktu aku juga nggak sempet, ya udahlah aku skip aja dulu. Mungkin kalau nanti pas pak suami minta libur atau udah capek juga, biasanya tuh seminggu sekali, 2 minggu sekali pak suami aku libur gitu ya untuk istirahat. Karena kan kasihan juga teman-teman, nanti pagi jualan ayam gitu ya di pajak atau di pasar, terus pulang istirahat sebentar. Kadang-kadang juga nggak bisa istirahat teman-teman, kadang-kadang bikin tempurung kelapa gitu. Pokoknya kegiatannya tuh ada aja gitu ya, bersihin gerobak gitu. Karena kalau mau ngarapin aku lagi, aku tuh udah nggak sanggup gitu ya, soalnya bagian produksi aja tuh udah bikin melelahkan gitu. Apalagi aku harus bakar-bakar itu tuh udah nggak banget lah, kayaknya bagusan aku tidur gitu ya. Lagian kami juga udah bagi tugas, bagian-bagian arang-arang, bikin arang, bagian lap styling, susun-susun bakso itu tuh udah urusan suami sama anak aku yang laki-laki. Jadi untuk produksi itu pak suami nggak ada yang bantu ya teman-teman. Dari mulai masak baksonya, masak bumbunya, nyucuin baksonya, motongin tahunya, pokoknya itu semua pak suami tuh nggak ada bantu gitu. Pokoknya pak suami pulang kerja jam 12 itu istirahat makan
siang terus kayak langsung tidur gitu sampai jam 3 sore. Nah nanti dari jam 3 sore baru aku bangunin, baru deh pas suami ngelakuin tugasnya kayak apa namanya, kayak nyusunin bakso ke seteling gitu. Kalau untuk bakar tempurung itu nggak bisa dadakan teman-teman, misalnya kelapanya tuh udah habis, tempurung kelapanya maksudnya arangnya udah habis. Nah biasanya jam 1 pas suami pulang kerja langsung bakar tempurung dulu. Nanti kalau bakar tempurungnya cepet siap, baru deh dia tuh kayak tidur gitu ya teman-teman. Pokoknya tidur siang itu wajib banget untuk suami aku, karena dia kan kerjanya subuh sampai pagi jam 11, terus kerja lagi di jam 5 sore sampai jam 2 malam kadang teman-teman. Aku tuh kemarin shock banget, suami aku tuh pulangnya jam 1 malam. Itu tuh kayak kecarian banget, aku telepon-telepon. Ditambah daerah Sumatera itu tuh kayak lagi ada masalah PLN kali ya. Soalnya mati lampu itu berulang-ulang dan kayak gantian gitu untuk daerah kami. Bahkan pas aku lihat video teman-teman itu juga ngalamin mati lampu. Gak tahu sih ada kejadian apa, cuman lampu itu kayak bergilir gitu loh gantian matinya. Bahkan aku tuh sampai 3 kali mati hidup gitu ya teman-teman. Aku kepikiran sih sama alat-alat elektronik seperti kulkas yang sering kecok. Kalau mati hidup gitu apa nggak rusak gitu ya teman-teman. Tapi ya udahlah mau gimana lagi gitu. Jadi di sini tuh aku tuh cabut aja gitu ya cok-coknya, kayak lampu, kayak kipas angin itu biasanya coknya aku cabutin aja. Jadi kalau lampu hidup mati gitu nggak rusak gitu ya teman-teman. Karena setahu aku kalau lampu hidup mati itu rusak. Soalnya kulkas aku kemarin ngulahnya tuh gara-garanya gitu teman-teman. Tiba-tiba lampu itu mati, terus hidup, mati lagi, hidup lagi, sampai ada berapa kali gitu dalam waktu itu ya. Sampai kulkas aku tuh sekarang jadi kayak ngeblank banget. Jadi kalau kita gilingin banyak gitu ya, cuci banyak, itu biasanya mati-mati gitu loh teman-teman. Jadi harus kita putar lagi baru dia normal. Jadi kayak ngejengkelin gitu. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir bagusan aku cuci tangan, lebih bersih, lebih murah gitu ya. Tapi kalau aku nurutin egois aku, ya udah di situ aku nyucinya pakai mesin aja biar aku tuh nggak terlalu capek dan nggak terlalu ngoyo juga untuk cari uangnya. Setidaknya aku fokus gitu ya teman-teman untuk cari uang, karena kalau kita tuh harus apa namanya, berharap sih boleh ya, tapi jangan terlalu berharap sih menurut aku, karena itu bisa bikin kecewa banget gitu. Nah kemarin ada yang DM katanya kenapa nggak kerja jahit lagi, terus mesin jahitnya kemana kok nggak nampak, apa dijual atau gimana. Nah, jadi aku jelasin di sini ya teman-teman. Jadi aku tuh udah berhenti jahit, cuman kalau untuk mesin jahit itu masih ada ya. Aku simpen di dalam kamar, jarang banget ke-record. Jadi kadang-kadang tuh kalau nerima kayak rombakan atau permak itu masih ya, cuman agak jarang aku videoin gitu. Terus kalau kayak mesin jahit itu rasanya sayang banget gitu ya kalau harus dijual, soalnya itu berguna banget sih untuk aku. Karena kan aku pengen berkarya ya, pengen belajar buat baju, buat gorden atau buat apalah. Setidaknya kalau aku pengen gorden aku tinggal beli bakal aja gitu. Pokoknya kalau mau jual mesin jahit itu rasanya tuh kayak sayang aja gitu ya teman-teman. Nah di sini tuh lanjut aja kita ke video. Ini tuh udah mulai kosong gitu ya untuk lemari ini. Jadi karena belum ada yang bisa disusun di sini, perintilannya tuh nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi di sini aku susun aja untuk helm-helmnya Pak suami ya teman-teman. Biar helmnya tuh nggak kececeran di mana-mana dan biar rapi juga. Jadi kalau mau pergi-pergi tuh enak gitu ya nyari helmnya tuh di sini. Sebenarnya aku tuh pengen beli storage gitu ya untuk penyimpanan stok, cuman karena aku tuh kan belum belanja bulanan, jadi ya udah aku nggak beli dulu untuk storage-nya. Itu lemari itu memang aku luangin gitu ya. Soalnya aku tuh pengen pengen belanja bulanan lagi, pengen stok lagi gitu teman-teman. Cuman memang masih aku kumpulin dulu dana awalnya. Soalnya kan kalau kita mau stok bulanan gitu kan harus ada dana di awal gitu ya. Semoga aja
aja. Jadi ini aku masih nabung untuk program budgeting. Jadi aku pengen budgeting lagi. Makanya aku kumpulin dulu uang untuk kebutuhan aku selama 1 bulan. Nanti kalau aku udah punya uang simpanan sampai untuk kebutuhan aku 1 bulan, mungkin aku bakalan mulai budgeting. Soalnya kan suami aku gajiannya harian ya teman-teman. Jadi susah banget kalau ingin budgeting bulanan gitu. Padahal menurut aku kalau ingin budgeting yang paling enak tuh ya bulanan. Aku udah pernah budgeting mingguan sama budgeting harian. Itu kayak ribet banget teman-teman, enakan bulanan gitu ya. Jadi kita tuh udah tahu gimana banyaknya gitu pengeluaran kita per bulannya. Kalau per hari itu kayak susah banget dan malah makin boros. Doain ya teman-teman, semoga tabungan aku segera terkumpul dan aku bisa buat budgeting lagi. Nah, di sini tuh aku udah selesai untuk geser-geser. Ini dia penampakan dapur baru yang baru aku susun. Semoga aja ini tuh bisa memanjakan kalian ya. Untuk pas bagian ujung sengaja aku kosongin karena itu buat kayak aku bikin video di Shopee ya. Ya semua sih teman-teman aku gelutin ya media sosial. Aku nggak tahu dimana nanti aku bakalan berhasil. Yang penting sekarang aku berusaha dulu. Nah, di sini lanjut sapu-sapu ya. Cuman aku nggak ngepel untuk hari ini karena tadi malam tuh udah aku pel. Jadi ini hanya aku sapu aja karena banyak debu-debu yang jatuh pas aku dorong-dorong meja tadi. Alhamdulillah teman-teman, punya dapur yang seperti ini aja itu udah bikin aku semangat banget buat ngonten. Jadi kalau kalian yang ingin memulai konten jangan malu kalau dapurnya tuh masih biasa aja. Soalnya dapur aku juga dulu biasa aja. Kalau kalian udah ngikutin aku dari lama, mungkin kalian akan tahu dapur aku tuh seperti apa di awalnya. Dan ini tuh dari minus banget sih aku mulai, bukan dari nol tapi dari minus. Alhamdulillah semua impian itu pelan-pelan terwujud. Ini juga 2 tahun ya teman-teman bisa mendapatkan dapur seperti ini, karena ini hanya dapur buatan kayu yang dibuat oleh suami aku. Pokoknya aku tetap bersyukur apapun yang aku miliki. Apapun yang aku punya, aku selalu bersyukur dan aku ngonten memanfaatkan apa yang ada, tak pernah memaksakan apapun. Kuncinya kita selalu bahagia, ikhlas dan senang hati untuk melakukannya. Jangan pernah melakukan apapun karena keterpaksaan. Oke deh teman-teman, cuman ini video aku hari ini. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga ada motivasi yang bisa kalian ambil dari video aku. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di video aku berikutnya yang akan tayang setiap hari insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.